Orde Baru. Ya, seharusnya kata Orde Baru sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai generasi muda di era modern ini. Terlebih lagi, akses informasi yang mudah diakses melalui media digital atau yang biasa kita sebut dengan media sosial. Ngomongin Orde Baru, itu rumit banget. Yang jelas, Orba dimulai pada saat surat Super Semar yang membuat Jenderal TNI ini akhirnya bisa mengambil alih kekuasaan presiden pada saat itu. Pak Harto waktu itu membangun pemerintahan impiannya yang sangat terpusat dan militer yang menjadi pemeran utamanya. Militer pada saat itu bukan hanya menjaga keamanan negara, namun juga duduk di berbagai kursi pemerintahan. Ada yang jadi gubernur, wali kota, bahkan memegang perusahaan negara. Salah satunya Bapak Ibnu Sutowo yang diangkat menjadi direktur BUMN pada masa saat memiliki pangkat perwira tinggi TNI. Apalagi selain hal-hal tadi, catatan Orba juga dipenuhi noda-noda hitam lain. Kehilangan orang, pembungkaman media, sampai penembakan misterius kepada preman pada saat itu. Walaupun begitu, pembangunan di Indonesia pada masa Pak Harto relatif pesat dan Indonesia lebih aman. Hal ini terjadi karena angka kriminalitas yang jauh lebih rendah dibandingkan masa sekarang. Meski begitu juga, di sisi lain, hutang negara semakin membengkak hingga puncaknya pada krisis finansial Asia tahun 1997. Nah, oleh karena itu, di video kali ini, aku ingin memberikan video dokumenter secara mini yang merupakan salah satu persyaratan untuk tugas sejarah kelas 11 Usaha Layanan Wisata. Saya Calvin Ciputra Wijaya dan selamat menyaksikan. Baik, sekarang perkenalkan saya Calvin dan bersama mama saya di sini saya akan menanyakan mama saya beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan mengenai Orde Baru. Mungkin bisa dimulai dari pertanyaan yang pertama mungkin. Bagaimana suasana sekolah ataupun lingkungan kerja pada masa Orde Baru? Boleh diceritakan, Mas? Pada masa Orde Baru, pendidikan lebih baik, lebih bagus dibandingkan yang sekarang menerapkan cara-cara yang beda. Bedanya tuh kayak gimana? Bedanya, kalau di Orde Baru itu biaya ya buat praktek tidak mahal, sekarang agak mahal. Kalau dulu biaya untuk buku aja tidak mahal, sekarang agak mahal. Dan uang sekolah agak mahal dibanding Orde Lama Baru. Harusnya sekarang lebih murah. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, peristiwa apa yang paling berkesan bagi Mama selama masa Orde Baru? Yang berkesan waktu pada saat Orde Baru, ekonomi stabil, pendidikan tidak begitu mahal, dan juga untuk rakyat kecil pendidikan itu penting, sehingga jangan terlalu dibebankan ke rakyat, kalau bisa digratiskan. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang Mama rasakan pada waktu itu? Yang pada dirasakan pada saat itu di masyarakat, keadaannya ekonominya stabil, gak seperti sekarang rupiah turun, apapun sulit, cari uang tidak seperti Orde Baru. Orde Lama sekarang
sangat sulit untuk mencari uang. Oke. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa Orde Baru dibandingkan dengan sekarang? Orde baru sangat gampang mencari uang dibanding orde lama, orde baru. Kehidupan masyarakat sehari-hari lebih nyaman zaman orde baru. Apapun murah, sekarang serba mahal. Lalu untuk keamanan di selama Orde Baru kayak gimana? Keamanan di orde baru semuanya tidak jalan aman, tidak merasa takut, tidak seperti sekarang selalu merasa takut kalau pulang malam. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, menurut Mama, dampak kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap pendidikan sama pembangunan di daerah tempat tinggal itu kayak gimana? Kalau di orde baru dulu pendidikannya lebih nyaman, lebih murah dibanding sekarang. Pembangunannya juga kurang merata, apalagi di pedesaan yang tidak merata. Semuanya harusnya digratiskan atau diringankan biaya SPP, tidak seperti sekarang yang serba mahal. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebelumnya apakah Mama pernah ikut pemilu pas masa Orde Baru? Tidak pernah ikut pemilu di orde baru. Tidak pernah, tapi Mama pernah ngebayangin nggak rasanya pemilu pas Orde Baru? Pemilu pas orde baru pernah membayangkan, tapi nggak pernah ikut pemilu. Mungkin bisa diberikan sedikit gambaran perbedaan pemilu pas Orde Baru dibandingkan dengan masa sekarang? Perbedaannya nggak beda jauh, sedikit-dikit doang. Paling cuman dulu periode orde baru presiden yang dipilih itu terus. Kalau sekarang gonta-ganti. Oke. Lalu apa yang Mama ingat dari program KB Keluarga Berencana, Inpres Desa sama program TV TVRI? Apa? Saya tidak pernah merasakan ke impres itu karena kan nggak masuk ke wilayah kami, tidak terlalu berasa. Tapi Mama tahu gak program dari Inpres Desa? Tidak tahu, soalnya kan tidak diumumkan sama RT, RW atau kelurahan setempat. Lalu untuk program KB? Program KB hanya tahu dari puskesmas. Dan pemerintah tidak kurang memberitahu dan atau memberikan pemberitahuan lewat puskesmas, kurang pemberitahuannya ya. Terus untuk program TV yang pada masa itu kan TVRI, itu program TV-nya itu apakah kayak sekarang atau kayak gimana? Kalau dulu TVRI hitam putih, kurang berminat untuk menonton TVRI. Tidak seperti sekarang yang stasiun TV-nya lebih banyak, jadi bisa memilih banyak channel. Apakah program TV TVRI itu menampilkan berita-berita dari luar negeri juga pada masa itu? Pada masa itu ada juga dalam yang buat untuk internasional, tapi tidak seperti sekarang yang lebih banyak. Oke. Lalu yang pertanyaan yang terakhir, apa yang ada di benak Mama mengenai ABRI? Benak Mama, ABRI itu adalah melindungi rakyat. Aparat
negara. Tapi pada saat itu Mama tahu gak mengenai dwi fungsi ABRI? Pada saat itu Mama tahu dwi fungsi ABRI itu melindungi negara, melindungi rakyat, menjaga negara, hanya sepintas itu. Oke. Baik, pertanyaannya mungkin segitu saja. Terima kasih buat Mama yang udah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Melalui wawancara tersebut, saya mengetahui informasi bahwa pada masa ini, pemerintahan berfokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas keamanan, dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di seluruh Indonesia. Kehidupan masyarakat pada saat itu cukup berbeda dengan sekarang. Akses informasi masih terbatas dan sebagian besar masyarakat memperoleh berita serta hiburan melalui TVRI yang merupakan stasiun televisi utama Indonesia pada masa itu. Yang dimana stasiun televisi tersebut menampilkan berbagai berita dari luar ataupun dalam negeri. Pemerintah juga menjalankan berbagai program seperti program keluarga berencana ataupun KB dengan slogan 2 anak sudah cukup untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, serta program instruksi Presiden Desa yang membantu pembangunan sekolah, jalan, fasilitas umum, serta jembatan di berbagai daerah ataupun di berbagai desa. Nah, lalu juga dalam bidang politiknya, pemilu itu diadakan setiap 5 tahun sekali. Tapi banyak masyarakat menganggap hasilnya dapat diperkirakan karena dominasi satu kekuatan politik yang sangat kuat pada saat itu. Nah, selain itu, peran ABRI juga sangat besar, tidak hanya dalam menjaga keamanan negara, namun juga dalam mengisi kursi pemerintahan pada saat itu melalui konsep dwi fungsi ABRI. Karena itu, anggota ABRI dapat ditemui baik di lingkungan militer ataupun di lingkungan kursi pemerintahan.